Baik, kami dari kelompok N4 dengan anggota saya sendiri Alfi Ukama dengan NIM akhir 071, lalu ada Wildan Danayaksa dengan NIM akhir 092, lalu ada Syaratu Kaila dengan NIM akhir 254. Di sini kami akan menjelaskan jalannya program dari tugas besar kami, di mana tujuannya yaitu merancang dan mengembangkan sistem informasi yang efektif, terintegrasi, dan akurat untuk mendukung operasional Bangku Cafe, mempercepat proses kerja, meningkatkan koordinasi antar divisi, serta meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data dan persediaan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan database dari tugas besar kami. Yang pertama ada data user, field name-nya ada nomor ID, username, password, dan juga jabatan. Lalu selanjutnya ada data karyawan dengan field name, kode karyawan, nomor ID, nama orang, dan juga keterangan absen. Selanjutnya ada data pembelian bahan baku, field name-nya ada ID pembelian, nomor ID, demand harian tahunan, demand harian rata-rata, biaya pemesanan, biaya simpan, dan juga economic order quantity. Selanjutnya ada data persediaan, field name-nya ada ID persediaan, nomor stok awal, stok akhir, pemakaian total, dan juga status. Selanjutnya ada data barang keluar, field name-nya ada ID barang keluar, nomor ID, nama barang, keperluan pemakaian, satuan, dan juga kondisi bahan. Lalu yang terakhir ada data safety stock dengan field name yang pertama ada ID safety stock, nomor ID, pemakaian harian maksimum, pemakaian harian rata-rata, lead time maksimum, lead time rata-rata, lead time, demand harian rata-rata, safety stock, reorder point, dan juga frekuensi pemesanan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam jalannya program. Yang pertama, uh, kita ada form login, di mana kita akan memasukkan ID, username, dan juga password, dan juga jabatan. Di sini saya akan masuk sebagai Danu, yang di posisi sebagai admin. Akan muncul message box, dan ketika diklik login akan ada message login berhasil. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke form awal data admin. Nah, ini ada form data awal admin, kita akan memilih data karyawan. Di sini kita akan menginputkan nomor ID, nama orang, dan juga kode karyawan. Ketika kita klik edit, akan datanya akan masuk ke dalam database. Data berhasil ditambahkan. Lalu kalau kita mau ubah, kita tinggal klik yang ada di sini, nanti klik refresh akan diperbarui. Lalu kita akan mencari data, lalu kita klik cari, akan ketemu data yang kita cari. Lalu ketika kita mau hapus, tinggal pilih apa yang mudah, lalu klik hapus. Lalu kita klik kembali, dan kita beralih ke data pembelian bahan baku. Kita mau menginputkan nomor ID pembelian, biaya simpan, biaya pemesanan dengan nilai rata-rata, dan juga di pemberian tahunan. Ini akan digunakan dalam perhitungan EOQ atau Economic Order Quantity. Nanti ketika semuanya sudah di-input, kita tinggal klik button input untuk mengetahui EOQ-nya. Lalu klik input dan data berhasil ditambahkan. Lalu sama seperti tadi, ketika kita mau menghapus ataupun mengedit atau mencari, kita tinggal melakukan step-step seperti pada form sebelumnya. Ini kita mau menghapus datanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian data selanjutnya, yaitu pada jabatan eh, tim dapur. Jadi di sini mengisi ID, dan ada satu username Budi, password dapur 123 dengan di sini ada jabatan yaitu tim dapur. Oke, di sini sudah di tampilan awal tim dapur, yaitu lanjut ke data persediaan. Nah, di sini ditampilkan untuk ID data grid ID persediaan sampai dengan pemakaian total. Di sini kami isi nomor ID, status barang. Nah, di sini kami menampilkan button-buttonnya, proses yang dipakai, yaitu ada input, hapus, edit, refresh, dan kosongkan. Di sini ada 201, status barang masih, ID persediaan yaitu ID PR 005, stok awal ada 2.000, stok akhir ada 1.000, dan pemakaian total ada 1.000. Kenapa kami memilih memasukkan secara manual? Karena ini dari staf dapurnya menginputkan secara manual dengan sistem yang telah kami lakukan. Baik, di sini kami ingin mengedit dengan status barang diedit yaitu sedikit.
pencet edit lah, nanti data berhasil diperbarui. Oke, lanjut, kami menggunakan kosongkan untuk mengosongkan text box-nya, dan lanjut dengan pencarian. Di sini kami ingin mencari bagian bagian yang kami ingin tadi ID persediaan. Lalu lanjut di bagian data barang keluar yang masih sama di form tim dapur. Nah, untuk data yang digunakan juga ada nomor ID, nama barang ID, barang keluar, keperluan pemakaian, setelah satuan, dan kondisi bahan. Untuk button juga masih sama, dan untuk keperluan pemakaian di sini ada minuman, sebagainya. Mohon maaf di sini karena ada duplikat di ID barang keluar yang sebagai primary key, jadi kami ulang kembali untuk memasukkan datanya. Kami menggunakan nama barang beras, ID barang keluar yang terbaru, lalu keperluan pemakaiannya menjadi nanti outputnya adalah makanan, satuannya kilogram dengan kondisi bahan masih baik. Nah, kami pencet input untuk memasukkan datanya. Lanjut di sini akan ada data berhasil ditambahkan. Lanjut kami ingin mengedit di data berhasil diperbarui. Untuk refresh kami menampilkan data grid yang ada di data barang keluar ini. Kami ingin mencari nama barangnya, nah di situ tertampil bubuk kopi. Lalu lanjut ke bagian form selanjutnya, yaitu cek data pembelian bahan baku yang masih sama, yaitu ada di data tim dapur yang bertugas sebagai mengecek data pembelian bahan baku. Di sini kami mencari ID pembeliannya, yaitu 01 dan berhasil ditemukan. Lalu lanjut kami ke bagian tim gudang dengan dengan ID 301, username Awan, dan juga passwordnya gudang 1123. Kenapa Kak? Di sini passwordnya tertampil? Karena sistem kami yaitu sistem yang satu kali terpakai, yaitu jabatan satu hanya satu yang akan dipakai, lalu di close untuk diganti dengan jabatan yang lainnya. Lalu lanjut di sini tertampil yaitu di awal tim gudang, form awal tim gudang ada cek data barang keluar, cek data persediaan, dan data safety stock. Lalu lanjut ke mengecek data barang keluar. Mengecek data barang keluar ini sama, yaitu mengecek data untuk menampilkan data grid view-nya. Lalu lanjut untuk kita mencari nama barang yaitu kabilah, di sini tertampil. Lalu lanjut ke form selanjutnya, yaitu di form cek data persediaan, yaitu masih sama menggunakan button yang sama dengan yang tadi. Lalu lanjut untuk di sini kami langsung masuk ke form data safety stock yang di mana fungsi tim gudang sendiri yaitu menghitung data safety stock dengan inputan yaitu terdiri dari nomor ID safety stock, pemakaian harian maksimum, pemakaian harian rata-rata, lead time, demand harian rata-rata, lead time rata-rata, safety stock, reorder point, frekuensi pemesanan, dan lead time maksimum. Nah, di sini kami menggunakan button hitung dan delete yaitu pada safety stock, reorder point, dan frekuensi pemesanan. Nah, untuk safety stock sendiri yaitu menggunakan input rumus perhitungan yaitu demand harian rata-rata, pemakaian harian maksimum, lead time maksimum. Di situ kami tambah dan juga kami kurangkan maksimum dan juga dikurangi dengan rata-ratanya dihasilkan data safety stock. Untuk reorder point, kami mendapatkan dari safety stock ditambah pemakaian rata-rata dengan kurangi demand harian rata-rata. Dan jadilah reorder point. Dan untuk frekuensi pemesanan, rumusnya sendiri yaitu reorder point dibagi demand harian rata-rata. Lalu lanjut di bagian yang jabatan terakhir yaitu owner, yang di sini ada ID, username Maulana, passwordnya owner 123, dan untuk jabatannya sendiri yaitu owner. Seperti yang kami bilang tadi, untuk sistem yang kami gunakan adalah sistem satu kali pakai, jadi password belum tertampil dengan baik. Nah, di sini tertampil itu di form awal owner ada cek data karyawan, memverifikasi data barang persediaan, data barang keluar, dan safety stock. Lalu lanjut untuk cek data karyawan di sini seperti yang form mengecek data-data sebelumnya masih tetap sama menggunakan button yang sama. Lalu lanjut ke bagian memverifikasi data persediaan. Apabila ingin menerima, nanti akan ada message box yang menampilkan data akan diterima. Apabila ditolak, data yang ada di data grid view nanti akan terhapus dan juga akan menampilkan sebuah informasi penolakan dari owner dan disampaikan ke divisi yang terkait. Lanjut ke bagian verifikasi data barang keluar. Nah, tetap sama. Untuk verifikasi sendiri yaitu ada button terima dan button tolak. Dan untuk button terima sendiri dan button tolak, data barang keluar nanti akan disampaikan ke divisi tim gudang, tim dapur, dan untuk safety stock ini untuk penolakan nanti akan disampaikan ke tim gudang sendiri. Data-data yang akan ditolak untuk mana. Sekian, terima kasih. Lalu lanjut kami akan mempresentasikan yaitu website yang telah kami buat. Dilanjut di sini, kita akan mempresentasikan tentang website yang telah kami buat untuk UMKM Bakmo Cafe. Nah, di slide yang pertama ini ada beranda yang isinya itu ada deskripsi singkat dan form untuk melakukan reservasi. Dan jika button kuning ini ditekan, akan langsung klik ke WhatsApp dari Mbah Mo itu sendiri. Kemudian ada button reservasi meja. Kemudian ada slide tentang kami. Jadi ini berisikan tentang deskripsi dari Mbah Mo Cafe sendiri dan terdapat dokumentasi dari tempat tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menu. Di sini
Kami hanya menampilkan menu-menu andalan dari Mbah Mo Cafe ini. Jika ingin melihat menu secara keseluruhan, bisa scroll ke bawah. Oh, bawah. Bawah. Nah, full menu PDF ini kalau diklik akan muncul menu secara keseluruhan. Dan ada testimoni dari beberapa pelanggan yang telah hadir di Mbah Mo Cafe. Dan bisa next. Ada staff dan karyawan dari Mbah Mo ini sendiri, ada owner, tim gudang, tim dapur, dan admin. Lalu dilanjutkan dengan lokasi dari Mbah Mo Coffee sendiri. Jadi maps ini kalau dipencet akan langsung mengarahkan ke lokasi Mbah Mo Cafe itu sendiri. Nah, kalau ada button buat reservasi dan kontak kami ini nanti akan langsung nge-link ke halaman buat reservasi dan kontak kami. Kemudian bisa next. Di sini ada kontak kami yang berisikan tentang alamat, kontak info, dan jam operasional dari Mbah Mo Coffee ini sendiri. Dan kemudian ada eh, link Instagram dan media sosial lainnya yang dimiliki oleh Mbah Mo Cafe. Sekian dari kami tentang website, kurang lebihnya mohon maaf.